Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Rizkianto dengan NIM D10412010114. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas mengenai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif muncul bila pelanggan merasa bahwa mereka menerima nilai lebih dari transaksi yang dilakukan dengan sebuah organisasi pesaingnya. 1. Keunggulan perusahaan dibandingkan pesaingnya adalah apabila perusahaan dapat memenuhi sebuah kebutuhan pelanggannya. 2. Untuk tujuan ini, perusahaan mempersiapkan berbagai strategi. 3. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif berhubungan dengan penggunaan informasi untuk memperoleh pengaruh di pasar. Kesimpulannya, manajer perusahaan harus menggunakan sumber daya konseptual, yaitu data, informasi, dan pengetahuan, dan sumber daya fisik dalam mencapai tujuan strategis sebuah perusahaan. Selanjutnya, rantai nilai Porter. Sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin adalah nilai produk dan jasa perusahaan dikurangi biaya-biayanya. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan yang disebut kegiatan nilai. Kegiatan nilai utama adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Kegiatan nilai pendukung adalah kegiatan yang menyediakan input dan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung. Tiap kegiatan nilai utama dan pendukung memiliki 3 unsur penting, yaitu 1. Input yang dibeli, 2. Sumber daya manusia, dan 3. Teknologi. Selanjutnya, dimensi keunggulan kompetitif. Manajemen puncak atau tingkat strategis. Arah dari sistem informasi dapat merubah arah strategi dari perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah atau tingkat taktis, yaitu manajer dapat menetapkan bagaimana rencana-rencana strategis akan diimplementasikan. Yang ketiga, manajer bawah, yaitu tingkat operasional, yang mana manajer dapat menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara untuk memperoleh data dan menciptakan informasi. Selanjutnya, manajemen informasi. Aktivitas memperoleh informasi menggunakannya dengan cara yang efektif dan membuangnya pada saat yang tepat. Sumber daya informasi suatu perusahaan terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, ahli informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dalam mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus mengatur sumber daya di atas secara optimal. Selanjutnya adalah kriteria mutu informasi. Informasi harus relevan, yaitu ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Informasi harus akurat. Informasi harus akurat atau tepat meskipun harus diperhatikan aspek biayanya. Selanjutnya, informasi harus tepat waktu. Informasi harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, kelengkapan. Informasi harus memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu permasalahan atau suatu pemecahan masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.